pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Nah pemirsa, kita kan sudah mendengar bersama-sama nih kisah dari Bu Umiati sendiri ya, bagaimana dia rasa keinginannya juga untuk tetap menjadi seorang sinden ya. Perjuangannya dari awal sampai sekarang untuk tetap melestarikan kesenian sinden ini sendiri. Nah kita masih melanjutkan nih kisah dari Bu Umiati sendiri. Nah dari awal, berarti awal tadi bercerita itu di Sekayu ya pertunjukannya. Boleh Bu dilanjutkan? Masya Allah Mbak Gina, di Sekayu itu kan mayoritas bukan orang Jawa toh. Jadi yang nanggap itu orang Jawa, tapi penontonnya semua itu bukan orang Jawa. Baik. Tuh pas saya itu jalan ceritanya, saya itu disenangi kakak ipar, tapi saya tidak mau kan, dikejar sana, kejar sini, kejar sana, kejar sini. Penonton tuh bilang gini, "Oi, kau nih," ngomongkan yang cowok tadi, kakak ipar tadi. "Oi, kau nih Kanji, itu ada ipar kau." Katanya gitu kan. "Itu ada ipar kau, kau tuh Kanjian," katanya. Terus saya itu tetap nggak mau kan. Saya masuk itu dikejar lagi sama kakak, dihajar sama Ayu kandung tadi, dituduh. Wah, pokoknya disiksa habis. Kapan saya disiksa itu, kata penonton tadi, "Dek, sini aja, kakak tolongin, sini aja," katanya. Penonton itu. Begitu saya terus dikejar, saya masuk hutan, nangis. Penonton ikut nangis. Saya dikejar-kejar, orang itu marah-marah dengan kakak ipar sama Ayu. "Oi, itu adik kau tuh tidak salah, yang salah itu laki kau, Kanjian laki kau," katanya gitu. Padahal ya itu cerita. Tapi saya itu alhamdulillah diperankan apa aja bisa menyesuaikan apa jalan ceritanya. Jadi orang sedih, orang ikut nangis. Bisa juga ya Bu ya. Diperankan jadi orang kasar, ya orang itu kesal dengan kita, bisa. Ya tersampaikan ya ke masyarakat itu yang nonton. Jadi masyarakat yang nonton juga mengerti nih, terbawa emosi nih apapun yang Bu Umiati tampilkan ya. Berarti kalau sukses sedih, itu tandanya. Kalau sedih pertama kali Mbak, alhamdulillah Mbak, sukses Mbak, Masya Allah. Pertama kali ya tidak pernah namanya nonton aja dihajar, apalagi main kan, tidak pernah main. Begitu main pertama kali sukses, alhamdulillah. Sudah wayang, sudah ketoprak, sudah pindah lagi kesenian lain lagi. Pokoknya semua kesenian itu saya ikuti. Disuruh ini saya masuk ya bisa. Disuruh ini saya masuk ya bisa. Hajar semua ya Bu ya. Alhamdulillah. Yang penting apapun itu keseniannya dan niatnya juga baik ya Bu ya. Hajar semua ya Bu ya. Oke, baik. Nah itu kisah dari Bu Umiati nih pemirsa. Sekarang kita dengarkan kisah dari Bu Suci sendiri nih Bu. Apa sih Bu yang membuat Ibu mau jadi sinden awalnya nih Bu? Awalnya gini Mbak ya, kalau saya itu dari kecil itu belajarnya itu nasi daria. Dulu ada nasi daria kan itu. Lah terus saya itu setiap mau latihan dilarang sama bude saya karena ikut bude saya. Saya umur 8 tahun itu kan ada radio yang itu ya, radio yang besar itu ya. Terus ada siaran PTDI Semarang. Setiap jam 2 siang saya mendengarkan. Masih ingat ya Bu ya, setiap jam 2 siang masih mendengarkan. Masih, terus saya itu kok kepengen, kok bagus sekali ya, gitu. Terus aku ikut belajar, ikut dalang. Namanya Bapak Suparto. Ikut sudah 4 tahun tidak dipelajari. Cuman dipelajari cuman 1 gending. Itu Sinom Parijoto. Akhirnya kalau aku tidak keluar dari tempat Pak Dalang Suparto itu tadi, aku nggak akan bisa karena saya tidak sekolah Mbak. Oh baik. Iya, terus aku itu ikut dalang-dalang yang lain. Akhirnya ketemu sama Pak almarhum Pak Mantep Sudarsono. Iya, akhirnya Mbak Suci nderek mboten napa-napa, monggo kali belajar. Nah, teniku to Mbak. Terus akhirnya saya ikut dalang siapa saja, aku semakin lama semakin bisa. Semakin mahir ya Bu ya. Jadi semakin lama semakin bisa. Insya Allah aku bisa karena ada keturunan. Keturunan saya dulu, nenek moyang saya ada yang penari keraton Malowapati.
Masya Itu Allah. pun mentolnya masih sampai sekarang masih. Wah, luar biasa. Iya itu. Jadi aku didukung. Itu kan kamu ada keturunan. Jadi insya Allah bisa. Akhirnya aku bisa. Terus kemana aja aku nyinden. Oke, baik. Terus aku habis siaran sama Pak Mantep Sudarsono di Muria Kudus. Terus pindah di itu Gajah Mati Pati. Langsung aku tanggapan di Palembang. Oke. Di Palembang tanggapan sekali kok langsung di job terus. Jadi saya ke Plater di Palembang. Jadi tidak di Jawa. Oh, baik. Sudah itu terus sudah lama sekali aku ketemu Bapak Mantep Sudarsono ke RRI. Mereka terkejut. Ini kayaknya Mbak Suci apa Mbak Siti Aminah? Kula Suci, Pak. Gitu. Terus ketemu lagi. Terus ikut Pak Mantep terus. Oh, ikut Pak Mantep Iya, terus terus akhirnya. sering ikut Pak Mantep di sini sama Pak Suparno Monokromo gitu. Oke, baik. Berarti kita udah mendengarkan ya pemirsa cerita inspiratif tentunya dari dua narasumber kita ini. Nah, sekarang saya juga mau menanyakan nih Bu Suci. Iya. Kalau seandainya tadi disinggung sama Bu Umi, itu ada dalam bersinden itu ada teknik-teknik vokalnya tersendiri ya. Iya. Itu Bu Suci boleh nggak Bu diceritakan? Diceritakan. Kalau vokal itu ya Mbak, vokal itu tergantung. Kalau vokalnya nada notnya tinggi harus tinggi. Misalnya kalau ndak bisa tinggi ya teman harus mengingatkan gitu. Ndak boleh singgung-singgungan kalau kita ya Mbak ya. Karena itu sama-sama senasib. Iya, betul. Harus belajar bersama. Makanya itu waktu Pak Suparno masih sugeng diadakan sanggar Mutilaras Di mana itu Bu? di depan Sumek. Oh, di depan Sumek, Palembang ya Bu Iya, ya? Palembang Oke. itu. Jadi di situ diadakan sanggar, siapa yang mau belajar silahkan gitu. Jadi yang untuk tua-tuaan karena saya memang sudah tua, di sini tidak ada sinden berarti hanya saya. Jadi suruh bimbing ibu-ibu yang lain Ibu-ibu gitu. yang lain. Iya. Tapi minatnya sendiri banyak nggak Bu untuk orang mengenal sinden ini berarti? Banyak sekali Mbak, karena sinden itu sopan. Pertama sopan Betul, ya, betul. ya tidak ngelek-ngelek yang lain ya Mbak. Iya, Pokoknya betul. terutama sinden itu sopan. Makanya agemane wae kebaya, ageman kain, jalannya aja tuh nunduk Oh iya gitu. benar. Oke, baik. Berarti Ibu selain menjadi sinden juga menjadi pengajar sinden ya Bu ya. Itu sampai sekarang atau bagaimana? Sampai sekarang, tapi ya sekedar bisa-bisaan aja karena saya dari kecil tidak sekolah Mbak. Tapi kan jam terbang juga ini ya mempengaruhi ya. Kalau seandainya teknik Ibu sendiri juga sudah bagus pastinya, sudah Iya. mumpuni makanya dipercaya untuk menjadi seorang pengajar. Iya alhamdulillah. Kalau dari Bu Umi sendiri itu kalau teknik vokalnya dalam bersinden ini seperti apa Bu Umi? Ya, ya benar kata Bu Suci tadi. Memang sinden itu tidak bisa kita mengolah suara sendiri, vokal sendiri. Tidak bisa. Kita harus ikuti nada gamelan yang dimainkan. Oke, baik. Misalnya nada tinggi, kita harus ikuti tinggi. Kalau misalnya kita nggak terangkat, kalau saya, Iya. kalau misalnya suara itu nggak ngangkat, diambil alih suara cowok. Oke. Saya sendiri pakai suara cowok. Oh, Iya. Ibu sendiri pakai suara Iya, cowok, berarti iya. bisa ya Bu kalau ya? nggak terangkat, kadang-kadang kan kita kalau job tuh 2 minggu full. Oke, baik. Kadang-kadang kita makan juga nggak kontrol, Jadi males makan, kebanyakan minum itu. mempengaruhi dari Iya, suara kita nggak sendiri. tahu itu yang kita minum tadi air gimana kan nggak tahu kan. Betul. Nah jadi ya itu tadi kadang-kadang suara kita tuh nggak ngangkat. Gimana caranya mensiasati supaya kita tetap bisa nyanyi? Oke. Sedangkan suara kita nggak cukup untuk nyanyi nada setinggi ini. Oke. Jadi kita angkat, kalau saya biasa, sudah nggak terangkat ya sudah suara cowok gitu aja. Boleh nggak Bu dicontohin Bu? Misalnya. Ya kalau misalnya kayak Ini kalau misalnya sedang susah nih ya, misalnya sedang nggak bisa setinggi itu. kalau misalnya kayak suara para besan moro bangun, seharusnya kan para besan moro bangun,
kan segitu toh. Kalau kita nggak terangkat, kita ambil nada cowok. Kalau saya itu kadang-kadang yogo-yogo sindanedan, kadang-kadang gitu. Ya karena kita nggak ngangkat daripada kita nanti kecetet. Kecetet lebih baik kita angkat suara cowok. Iya, gitu. benar. Kalau saya. Nah, luar biasa sekali narasumber kita ini ya pemirsa. Nah, tentunya selain memiliki teknik vokal yang baik, juga harus memiliki kemampuan juga ya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada seperti tadi ya Bu. Iya, ya. itu penting Mbak Gina. Penting. Nah, pemirsa jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita ini. Tetaplah di Bincang Lifestyle. TVRI Sumatera Selatan merupakan lembaga penyiaran publik yang menyajikan program acara berupa informasi, pendidikan, dan hiburan. Memiliki coverage area yang sangat luas, TVRI Sumatera Selatan dapat Anda saksikan melalui aplikasi TVRI Klik, aplikasi Intek, satelit Telkom 4 dan satelit Merah Putih, serta live streaming YouTube TVRI Sumsel. TVRI Sumatera Selatan mengajak Anda untuk berkolaborasi melalui kerjasama siaran dan kerjasama non-siaran. Kerjasama siaran meliputi advertorial, iklan komersil, iklan layanan masyarakat, full telop, serta running text. Siaran program berupa talk show, feature, budaya, dan hiburan musik. Kerjasama non-siaran meliputi MUX untuk siaran digital. Bagi Anda yang ingin bekerja sama, silakan hubungi bagian pengembangan usaha dan promo TVRI Sumatera Selatan. Balikpapan, simpul hilirisasi migas dan logistik Kalimantan Timur, berdampingan dengan Ibu Kota Nusantara. Bahwa kepindahan Ibu Kota Negara ke Nusantara adalah bukan hanya pindah istana presiden, tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru. Ibu Kota Nusantara, babak baru peradaban bangsa Indonesia. Menjadi pusat pemerintahan dan inovasi hijau. Walaupun kita harus berpikir bahwa IKN Nusantara ini kan Indonesia sentris, nggak boleh lagi Jawa sentris dan juga nggak boleh Kalimantan sentris, tetapi kita ingin mengangkat juga budaya lokal ke dalam berbagai hal di mana kita keseharian kita juga nanti akan diwarnai. Dibangun dan didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Menuju visi Indonesia 2045. Kota dunia untuk semua. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Nah pemirsa, tadi kan kita sudah membahas tentang teknik vokal nih pemirsa. Gimana kalau kita sekarang minta narasumber kita yang cantik-cantik ini untuk mencoba menjadi sinden nih pemirsa, menyanyikan sebuah lagu. Boleh ya Bu Umi, Bu Suci? Boleh. Oke, mungkin kita bisa putar musiknya nih.
tresni krama genes satriyang kiri kasteba nes gones tingkah laku tingkah laku tetep bersih nuker Desa Sateng nendra rama garwane saten nanacaya genes gones sakar pisang ramane dhewe pisang sesaji ning karya weteng klapa wong kuning kelapakan masih muda genes gones saluku kuning wong mereti pikiran aja garwa sangsi Wow, luar biasa sekali ya pemirsa. Nah itu
nada tingginya banyak banget, cengkok-cengkoknya juga banyak ya Bu ya. Makanya Mbak Gina, kalau kita suaranya nggak sampai ya kita ambil nada laki. Yang kayak Ibu jelasin Iya, tadi ya. gitu. Luar Mbak biasa. Biasa. Yang nada lanang tadi itu bagian yoga biasanya. Seharusnya Terus yoga, menggerong, ya. Berhubung ini tidak ada yoganya. Oh iya, jadi saling Harus nada saling isi. Saling isi. saling isi. Ya. Karena kalau gerong itu Sama untuk nonton petunjuk, sama sinden. petunjuk, ya. Ini harus Nonton. diangkat, ini nonton sinden. Oke. Ini mulai yang angkat. Oh gitu. Ini mulai sampai sini gitu, notnya itu. ya. Kata-katanya ini dituntun dengan yang suara Dengan cowok suara tadi. cowok tadi. Oke baik. gitu. Nah kalau ini saya jadi penasaran nih ya, pemirsa juga pasti penasaran kan, itu teknik latihannya itu seperti apa sih, atau apa yang dipersiapkan oleh seorang sinden agar bisa berpenampilan yang bagus nih seperti ibu-ibu tadi nih? Kalau teknik latihan itu bisa kita olah di rumah, Mbak. Di rumah tidak bisa ya? harus rombongan, tidak harus di tempat yang berkumpul itu sebenarnya ya itu perlu. Iya. Tapi kalau misalnya kan kadang-kadang kita kesibukan Masing-masing ada kadang-kadang kesibukan. kita lagi ngejob di sana, Iya. sedangkan ini ada tugas ini. Iya. Jadi kita tekniknya pakai HP. Pakai HP aja. Apalagi sekarang enak. Iya, Kalau bisa dulu lihat cuma YouTube. dikasih ini aja, dikasih apa tag, Iya. not, Oh, not- iya, not dikasih saja. not saja. Kalau dulu, sekarang belajar ya itu tadi. Kadang-kadang kita olah sendiri. Gamelan itu nadanya seberapa, gamelan itu suaranya seberapa. Kalau tutuan, namanya apa namanya? Pukulan gamelan. pukulan gamelan ini tinggi nadanya seberapa? Kita cari sendiri, gitu. Oke baik. Makanya kalau nyanyi gamelan itu kita tidak bisa langsung dus, harus dengeri dulu. Alunan gamelannya Iya, seperti apa? tingginya seberapa gamelan ini. Gamelan tidak sama loh, Mbak. Oke. Ada yang nadanya itu nyemplik apa yuk? Itu sarok apa peking. Pekingnya tinggi banget itu Oke. ada yang pokoknya gamelan nggak sama lah. Berarti kalau misalnya yang nadanya tinggi banget itu, gimana caranya suara kita harus bisa setinggi gamelan ini ya Bu? ya? Kalau misalnya gamelan itu suaranya tinggi, kita nyanyikan nada rendah kan nggak Nggak masuk. masuk, ya Iya. betul-betul. Oke, nah pemirsa nih, ternyata cukup sulit loh menjadi seorang sinden ini, bukan hanya bisa cengkok-cengkoknya saja, tapi kita juga harus mengerti dari alunan gamelan itu sendiri. Nah kalau dari Bu Suci, ada tips juga nggak untuk misalnya menjadi seorang sinden ini latihannya seperti apa? Latihan zaman sekarang malah enak ya Mbak, karena sekarang ada HP, ada YouTube. Zaman saya dulu Mbak, hanya dikasih orek-orek ini. Orek-orek itu lah. Ibaratnya notasi. Oke. Dulu tuh belajar aku disuruh belajar serpek ya, ngiringi wayang ya. Itu disuruh ngapalin notnya dulu. Oke. Jadi pertama tuh gini. Rolu monem monem mo, rolu molu itu harus hafal. Harus hafal. Iya. Harus hafal. Kalau itu sudah ini nanti pojok itu balungan tadi dikasih angka sinden, Oke. genting, Angka, not. cengkok sinden. Oh ini suara 3 gini. Oh ini suara 5 gini. Oh ini suara 1 gini. Suara 1 madya, suara 1 tinggi. 3 tinggi, 3 madya. Ada Oke. semua Mbak. 5 rendah itu titiknya di bawah. Oke. Kalau tinggi titiknya di pojok, kalau madya contengnya gini. Itu. Kalau dulu saya malah susah banget. Sekarang enak, Mbak. Malah Aku enak pengen sekarang lagu ya, Bu? sekarang, lagu ini. Tinggal nyari di YouTube sudah. Oke. Paling susah dulu, Mbak. Nah, oke. Iya. Nah, dan pemirsa, saya juga penasaran nih pemirsa, dalam belajar ini pasti punya kesulitan juga nih. Nah, nanti juga saya akan menanyakan kedua narasumber kita, ada nggak mereka mengalami kesulitan. Nah, namun usai jeda satu ini tetaplah bersama kami. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Beratnya turun.
gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Taman Nasional Waikambas, kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, hidup berdampingan dengan gajah, cegah kepunahan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang Lifestyle. Nah, kita juga akan membahas tantangan terbesar apa nih yang dihadapi oleh seorang sinden tentunya di masa sekarang yang tentunya juga di zaman modern ya pemirsa. Kita ke Mbak Suci nih. Bu Suci, boleh nggak dijelaskan ada nggak tantangan terbesar untuk menjadi seorang sinden ini atau selama menjadi seorang sinden? Iya, banyak sekali Mbak ya. Karena gini, saya kalau nyinden di Palembang atau di mana kan ada teman. Betul. Nah, aku pernah di Kalimantan Mbak ya. Kalimantan tuh gimana? Terus itu orang Jawa atau orang Kalimantan. Aku ke Kalimantan itu sama Pak Tarno, ikut Pak Suparno Monokromo ya Mbak yo. Sudah sampai sana tuh nih nanti gimana aku ini kalau omongannya tidak Jawa atau Indonesia gitu. Ternyata saya ikut, ya saya cobalah ya Mbak ya. Saya coba di Kalimantan. Namanya saya itu sinden cuma satu yang dibawa dari Palembang Mbak. Semuanya sinden dari Kalimantan. Sudah gitu saya di hotel sendirian. Kan aku seorang perempuan sendirian. Aku di situ. Nah aku nak nanya siapa, nak minta makan sama siapa. Namanya wong kurang pengalaman Mbak ya. Gitu sudah. Terus dipanggil bos suruh nganu makan. Setelah makan
terus balik ke pojok ke hotel lagi. Padahal hotel saya lantai 3. Aku sampai kebablasan sampai lantai 7 Mbak. Jadi aku bawa lagi itulah. Setelah itu aku lihat Pak Suparno Wonokromo itu sampai saya nangis. Pak Soekarno begitu undalang baru selesai. Ini pakaian ini pada diminta orang Kalimantan. Jadi saya nangis Mbak. Saya eling kalau nonton ketoprak nganu lakon Darpo ya, Pangeran Darpo. Itu saya sampai nangis Mbak ya. Ini Pak Suparno ngelepas baju sudah ditarik orang. Kain ini stagen sudah dipita orang. Kupluk pun dipita orang. Kain pun diminta orang. Jadi Pak Suparno Wonokromo itu tinggal pakai celana pendek. Itu masih di panggung Mbak itu. Di samping lah, sudah di samping ya. Terus Kris, jangan Pak, kalau Kris saya tidak bisa. Karena ini punya Pak Mantep Sudarsono, saya tidak berani. Ini pemberiannya Pak Mantep gitu ya. Iya, betul. Jadi saya lihat Pak Suparno Wonokromo tadi saya keronto-ronto Mbak, nangis. Sampai sekarang kalau inget pun aku nangis Mbak ya. Itu. Terima kasih Mbak ya. Itu pahit Mbak. Terus aku tuh setiap nyindeni Pak Suparno itu inget kalau Pak Suparno itu pakaian diminta di pojok panggung itu sampai sekarang pahit banget. Terus saya diajak lagi nyinden ke Bengkulu juga gitu Mbak. Aduh, saya tidak bisa kalau lihat orang dilepasi pakaian di pojok itu. Memang biasanya ganti di pojok itu panggung. Tapi kan jangan dipintai di situ gitu betul. Mbak. Iya, itu Mbak. Salah satu duka citanya juga ya Bu ya, jadi sinden. Itulah Mbak. Kalau teman, misalnya teman ada salah dikit, ada sakit misalnya serak, enggak bisa ngangkat, harus bantu diangkat. Itu betul. Harus saling tolong, sinden sama sinden atau sama dalang gitu Mbak. Dalang dan sinden itu harus sama sepel. Itu ya Mbak, pengalaman saya itulah Mbak. Kalau sekarang Pak Suparno sudah tidak ada, sampai kapanpun saya masih ingat Mbak, masih ingat, iya. Ingat pengalaman pahit, jangan lagi kalau sinden digituin. Semoga tidak terjadi lagi ya Bu ya. Semoga ya Mbak. Amin. Nah kalau misalnya Bu Umiati sendiri punya nggak pengalaman-pengalaman menarik seperti Bu Suci ini nih misalnya nih? Banyak banget sebenarnya. Kalau banyak ya Bu ya? Banyak banget. Jadi di suatu tempat pas acara wayang, ya itulah tadi kawannya kan ya sudah pinter semua kan, merasa sudah pinter semua, terus kita dikucilkan, itu biasa kayak gitu. Tapi saya gini, itu tidak saya anggap sebagai pengalaman pahit, tapi saya anggap sebagai motivasi. Saya harus lebih kuat, saya lebih kuat, lebih bisa menambah kesabaran, ya menambah kesabaran, biar kita jangan sampai terus langsung kecil hati, nanti di panggung down. Malah berpengaruh sama penampilan kita di panggung ya Bu ya. Saya pernah nyanyi tuh Mbak, kawan tuh banyak berjejer di sini. Saya tidak boleh duduk di sini, tapi saya disuruh duduk sana. Sendiri saya. Disuruh menyendiri. Iya. MC penyanyi duduk di sini, saya duduk di sana. Itu pun saya nyanyi, minta mic wireless, tidak dikasih. Tidak dikasih, astaga. Dikasih mic kabel. Dikasih mic kabel, begitu, Masya Allah. Memang saweran itu, Masya Allah. Saweran itu pokoknya hanya Allah yang tahu lah pokoknya saat itu. Saat itu sakitnya saat itu. Mic kabel itu Mbak, nggak bunyi juga. Orang-orang bilang, Mbak Umi kenapa itu nggak pakai mic wireless? Lah saya nggak dikasih. Oh iya betul. Saya dikasih mic ini, saya nyanyi, ini ngambilin duit. Mic ini nggak bisa dipakai lagi, nggak bunyi. Ada yang ngeliatin kenapa ini kok nggak bunyi, on off, ini padahal on, tapi kenapa nggak bunyi? Ada yang diam-diam ke mixer. Ini apa? Colokan ini masih nyocok, tapi kabelnya putus. Allahu Akbar. Seperti Mbak Umi, disengaja katanya ya, Mbak Umi sudah tetap nyanyi walaupun nggak pakai mic.
Masya Allah, itu perjuangan. Butuh perjuangan. Iya, ya, Bu, ya. tapi saya nggak saya ambil itu sebagai orang benci dengan saya. Tidak. Berarti saya harus lebih sabar lagi. Lebih sabar lagi, Masya Iya, Allah. menghadapi orang banyak itu kita harus tambah kesabaran. Oke, gitu baik. aja. Nah, Mbak Bu Umi dan juga Bu Suci, saya penasaran juga nih. Tentunya di zaman modern ini, di perkembangan zaman ini, banyak sekali anak-anak muda yang malah mengesampingkan kesenian yang kita miliki nih seperti bersinden. Boleh nggak diceritakan harapan dari Bu Suci sendiri dan juga Bu Umi terhadap terhadap masyarakat sekarang nih, terutama Zaman khususnya modern. anak-anak zaman muda sekarang misalnya. Oh ya gini Mbak ya, kalau pesinden itu kan susah Mbak ya belajarnya. Oke. Tapi aku mohon kalau bisa tuh ada generasi. Ada generasi ya. Iya. Di sini kan saya kan sudah tua. Seharusnya saya tuh sudah pensiun Mbak ya. Oke. Sudah malu sama cocong dan cicit ya. Tapi berhubung tidak ada generasi nih Mbak. Jadi aku ya gimana lagi, terpaksa saya masih terjun Mbak gitu. Karena wong belajar sinden tidak mudah. Harus di Solo minimal. Kalau harus diperhatikan sinden itu ya Mbak. Daripada sekolah di Solo itu mahal, belajarlah di sini, tidak apa-apa. Misalnya ada yang minta belajar sama saya tidak mengut biaya. Yang penting mau dan ada generasi anak-anak kecil seperti di Jawa. Di Jawa itu sekarang SD aja bisa. Oke, berarti pemirsa ini bagi pemirsa juga yang mau belajar itu bisa langsung ke Bu Suci juga ya Bu ya, bisa. dengan tentunya dengan niat. Kalau misalnya dari Bu Umi sendiri gimana nih? Ada pesan-kesan juga nggak? Singkat saja. Iya, pesan saya kepada generasi muda sekarang, kalau mau belajar silahkan. Tapi ingat, jangan punya perasaan sombong kalau sudah agak-agak bisa. Karena kesombongan itulah yang akan menggulung kita, akan hancur, nggak bakal lama. Nggak bakal lama jadi sindennya ya? Iya, nggak bakal lama, akan hancur dia karena kesombongan tadi. Seharusnya ya pokoknya hati dengan bahasa itu disamakan. Oke, baik. Iya, jangan banyak bicara, tapi di hati tadi ditanamkan apa ya? Niat ya? Niat yang Niat baik. yang tulus. Iya, yang tulus. Gitu. Oke, baik. Nah, pemirsa, tentunya menjadi seorang sinden itu tidaklah mudah ya pemirsa. Bukan hanya terkait teknik vokal yang kita miliki, namun niat yang tulus juga perlu dibutuhkan untuk menjadi seorang sinden. Nah, terima kasih ya Bu Umi dan juga Bu Suci sudah datang, sudah menginspirasi kita semua nih, sudah berbincang-bincang. Nggak terasa loh Bu, udah 1 jam ini kita bincang-bincang. Nah, tentunya ilmu-ilmu yang di-sharingkan oleh Bu Suci dan juga Bu Umi sangat bermanfaat bagi kita semua ya pemirsa. Nah, kami pamit undur diri dulu, terus saksikan Bincang Lifestyle tentunya di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih ya Bu Suci dan Bu Umi. Sama-sama.